pertama, karakteristik model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran. Strategi menurut Kemp pada tahun 1995 adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Senada dengan pendapatnya Kemp, Dick dan Carey pada tahun 1985 juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik atau siswa. Dengan demikian, bisa terjadi satu strategi pembelajaran yang menggunakan beberapa metode. Misalnya, untuk melaksanakan strategi ekspositori bisa digunakan metode ceramah, sekaligus metode tanya jawab atau bahkan diskusi media pembelajaran. Joyce dan Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk rencana pembelajaran panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain, menurut Joyce dan Weil pada tahun 1980. Karakteristik model pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari ahli. Sebagai contoh, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Talen dan berdasarkan teori John Dewey. Model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif dan dirancang untuk menggambarkan proses berpikir produktif. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, model sinetik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pembelajaran mengarang. Yang keempat, memiliki bagian model dinamakan. Yang pertama, urutan langkah-langkah pembelajaran atau sintak, adanya prinsip-prinsip reaksi. Yang ketiga, sistem sosial, dan yang keempat, sistem pendukung. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Yang keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model yang dipilihnya, menurut Rusman tahun 2012. Macam-macam model pembelajaran. Yang pertama yaitu model Glasser. Di awal paruh kedua abad 2020, ini mengajar masih diartikan sebagai sebuah proses pemberian bimbingan dan memajukan kemampuan pembelajar siswa yang semuanya dilakukan dengan berpusat pada siswa. Kemudian dikritik oleh para ilmuwan pendidikan di akhir abad ke-20. Bersama dengan itu, pengertian mengajar juga berubah. Salah satu pengertian mengajar yang berbasis pada pandangan tersebut dikemukakan oleh Kenneth D. Moore yang menurutnya mengajar adalah sebuah tindakan dari seseorang yang mencoba untuk membantu orang lain mencapai 4 kemajuan dalam berbagai aspek optimal mungkin sesuai dengan potensinya, menurut Moll tahun 2001. Yang B, model Gerlach dan Ely. Model ini merupakan suatu garis pedoman atau suatu peta perjalanan dan hendaknya digunakan sebagai checklist dalam membuat sebuah rencana untuk kegiatan pembelajaran. Yang C, model Gerald Kemp. Model Kemp memberikan bimbingan kepada para siswanya untuk berpikir tentang masalah umum dan tujuan-tujuan pembelajaran. Model ini mengarahkan para pengembang desain instruksional untuk melihat karakteristik para siswa serta menentukan tujuan-tujuan belajar yang cepat. Karakteristiknya adalah spesifikasi isi pelajaran dan mengembangkan pretest dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, menetapkan strategi dan langkah-langkah dalam kegiatan belajar mengajar serta sumber-sumber belajar yang akan digunakan. Selanjutnya materi atau isi kemudian dievaluasi atas dasar tujuan yang telah dirumuskan, menurut Gerald Kemp tahun 1977. Yang D, model pembelajaran kontekstual. Merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat, menurut Nur Hadi tahun 2002.
Proses pembelajaran dengan menggunakan CTL dalam mempertimbangkan karakteristik. Yang pertama yaitu kerjasama, yang kedua saling menunjang, yang ketiga menyenangkan dan tidak membosankan, yang keempat belajar dengan bergairah, kelima pembelajaran terintegrasi, yang keenam menggunakan berbagai sumber, yang ketujuh siswa aktif, kedelapan sharing dengan teman, yang kesembilan siswa kritis, guru kreatif. Ke-10, dinding kelas dan lorong penuh dengan hasil karya siswa, menurut Depdiknas tahun 2002. Yang E, model pembelajaran kooperatif. Cooperative learning adalah teknik pengelompokan yang ada di dalamnya siswa bekerja terarah pada tujuan belajar bersama dalam kelompok kecil yang umumnya 5 terdiri 4-5 orang. Belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa bekerja sama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok tersebut, menurut Johnson dalam Hasan tahun 1996. Karakteristiknya adalah pembelajaran secara tim didasarkan pada manajemen kooperatif. Yang ketiga, kemauan untuk bekerja sama. Yang keempat, keterampilan bekerja sama. Yang ke F, model pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan di dunia nyata. Kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Karakteristiknya yaitu permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terukur. Permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Yang keempat, belajar mengarah diri menjadi hal utama. Yang kelima, pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam. Penggunaan sumber informasi belajar adalah kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Yang ketujuh, keterbukaan proses dalam PBM. Yang kedelapan, PBM melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dalam proses belajar, menurut Tan tahun 2000. Yang G, model pembelajaran tematik. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Pembelajaran tematik memiliki karakteristik. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pembelajaran yang tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pembelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan, menurut Purwadaminta pada tahun 1983. Yang H, model-model pembelajaran berbasis komputer. Program pembelajaran komputer merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software berupa program komputer yang berisi materi pembelajaran dan bentuk-bentuk latihan. I, model pembelajaran yang mendukung pembelajaran pakem. Pembelajaran kuantum ini merupakan bentuk inovasi dari pengubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar membelajar. Karakteristiknya yaitu segalanya bicara, segalanya bertujuan, pengalaman sebelum pemberian nama, akui setiap usaha, jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan, menurut Bobby DePorter pada tahun 2005. Yang J, model pembelajaran berbasis web atau e-learning. E-learning adalah pembelajaran yang digunakan rangkaian elektronik atau LAN, WAN, atau internet untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. E-learning merujuk pada penggunaan teknik internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan keterampilan, menurut Rosberg tahun 2001. Yang K, model-model pembelajaran inovatif. Pembelajaran yang dilakukan harus terdiri dari pengalaman yang bersifat konkret, melakukan observasi secara reflektif, mengonseptualisasi, dan melakukan eksperimentasi secara aktif. Semua ini dilakukan dengan mengikuti siklus yang harus diulang beberapa kali sehingga akan membuat pelajaran menjadi konkret, menarik, dan bermakna, menurut Mani pada tahun 2011. Pembelajaran inovatif memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pembelajaran terpusat pada siswa. Yang kedua, materi bahan ajaran tidak terpusat pada buku. Yang ketiga, pembelajaran bersifat sosial. Yang keempat, pembelajaran merupakan bagian dari pengolahan emosi siswa.
Yang kelima, pembelajaran harus memberikan kesempatan pada siswa. Yang keenam, penilaian harus dilakukan secara utuh menurut Mani pada tahun 2011. Yang L, model pembelajaran latihan inquiry. Proses pembelajaran model latihan inquiry memungkinkan para siswa ketika menghadapi masalah untuk mempertimbangkan hipotesis, melakukan pengumpulan data, dan menguji berbagai hipotesis untuk menghasilkan solusi yang paling mungkin dalam menangani masalah. Inquiry pada dasarnya cara menyadari apa yang dialami. Menurut Mulyasa pada tahun 2003, karakteristiknya yaitu proses yang dinamis, tidak kaku, didorong oleh rasa ingin tahu, titik akhir atau produk akhir tidak diketahui sejak awal, bertujuan mengembangkan keterampilan. Kelima, melibatkan siswa dalam penyelidikan bersifat reflektif. Yang ketujuh, tertanam dalam prinsip pembangunan pengetahuan. Yang kedelapan, menempatkan ide, gagasan, dan teori pada siswa. Yang terakhir yaitu M, model pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KBK merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar, serta pemberdayaan sumber daya pendidikan. KTSP merupakan penyempurnaan kurikulum 2004. KBK adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah menurut Muslik tahun 2007. Karakteristiknya yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan metode bervariasi. Yang keempat, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penugasan atau pencapaian suatu kompetensi menurut Sanjaya pada tahun 2005. Selanjutnya, langkah-langkah masing-masing model pembelajaran. 1. Menyampaikan tujuan motivasi siswa. 2. Menyajikan informasi. 3. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok pekerja dan belajar. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, memberikan penghargaan. Kegiatan guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan memotivasi siswa belajar. Menyampaikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok dan membentuk kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Yang keempat, membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Yang kelima, mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Yang keenam, mencari cara untuk penghargaan upaya atau hasil belajar individu maupun kelompok. 1. Model pembelajaran contextual teaching learning. 1. Langkah-langkah model pembelajaran contextual teaching learning yaitu membuat keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, bekerja sama, berpikir kritis dan kreatif, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, mencapai standar yang tinggi, menggunakan penilaian otentik. Menurut Eileen B. Johnson 2007 6566. 2. Model pembelajaran discovery inquiry learning. Langkah-langkah dalam menerapkan model discovery learning menurut SA 2004. Dalam mengaplikasikan metode discovery learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum sebagai berikut. A. Simulasi pemberian rangsangan. Pertama-tama, pada tahap ini belajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan PM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membantu buku, membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecah masalah. B. Problem statement. Penataan identitas masalah. Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih, dirumuskan dalam bentuk hipotesis jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Menurut SA 2004.
C. Selection, pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Menurut SAA 2004. D. Processing, pengolahan data. Menurut SAA 2004, pengolahan data merupakan kegiatan pengolahan data dan informasi yang telah diperoleh pada siswa, baik melakukan wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi, bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semua diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Menurut Jemara 2002. Verification, pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Menurut SAA 2004. G. Generasian, menarik kesimpulan generasi. Tahap generasian atau menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian dan masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Langkah-langkah model pembelajaran penemuan terbimbing discovery learning adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa dengan data secukupnya. Perumusannya harus jelas dan hilangnya pernyataan yang multitafsir. Yang kedua, berdasarkan data yang diberikan, guru siswa menyusun, memproses, menganalisis, dan menganalisis data tersebut. Yang ketiga, siswa menyusun perakiraan dari hasil analisis yang dilakukannya. Yang keempat, bila dipandang perlu, perakiraan yang telah dibuat siswa tersebut hendaknya diperiksa oleh guru. Hal ini penting dilakukan untuk meyakinkan kebenaran perakiraan siswa sehingga akan menuju arah yang hendak dicapai. Yang kelima, apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran perakiraan tersebut, maka sebaiknya disarankan juga kepada siswa untuk menyusunnya. Di samping itu, perlu diingat pula bahwa induksi tidak menjamin 100% kebenaran perakiraan. Yang keenam, sebuah siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya guru menyediakan soal latihan atau soal tambahan untuk memeriksa apakah hasil penemuan itu benar. Yang ketiga, model pencarian problem based learning. Langkah-langkah: 1. Orientasi siswa kepada masalah. Yang kedua, menggerakkan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembang dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Aktivitas: guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, pengajuan masalah, memodifikasi siswa, terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengondisikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan melaksanakan eksperimen untuk mendapat penjelasan pemecahan masalah. Yang keempat, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya sesuai seperti laporan, video, model, dan membantu mereka untuk berbagai tugas dengan kelompoknya. Yang kelima, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam proses-proses yang mereka gunakan. 4. Model pembelajaran induktif. Langkah-langkah dalam model induktif. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam model pembelajaran induktif menurut Abimanyu 2008 adalah sebagai berikut. 1. Pengajuan data, fakta, atau peristiwa khusus berupa gambar perkembangan teknologi. Yang kedua, penyusunan konsep berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh siswa. Ketiga, penyusunan generasi yang dapat berupa pendapat, hipotesis, dan teori. Yang keempat, penarikan kesimpulan lanjut. Mode ini dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS jika dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah secara tepat, karena model induktif adalah model yang memicu keterlibatan siswa yang lebih 12 mendalam dalam proses pembelajaran. Siswa merasa bebas dan tidak malu saat memberikan pendapat dan bertanya. Yang kelima, model pembelajaran advance organizer. Langkah-langkah model pembelajaran advance organizer. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran advance organizer menurut Muda tahun 2013 terdiri dari 3 fase yang saling berkaitan, yaitu 1. Penyajian advance organizer. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam fase ini adalah sebagai berikut.
Satu, mengklasifikasikan tujuan pengajaran. Yang kedua, menyajikan organisasi. Yang ketiga, memancing dan mendorong pengetahuan dan pengalaman dari siswa. Yang dua, menyajikan bahan pelajaran, membuat organisasi secara tegas, membuat urutan bahan pelajaran secara logis dan eksplisit, memelihara suasana agar penuh perhatian, menyajikan bahan, penguatan organisasi konektif. Yang keenam, model penjualan sinektik. Langkah-langkah penjualan model pembelajaran sinektik. 1. Strategi pertama, menciptakan sesuatu yang baru. Tahap pertama, mendeskripsikan situasi saat ini. Guru meminta siswa mendeskripsikan situasi atau topik seperti mereka lihat saat ini. Tahap ketiga, analisis profesional. Siswa menjadi analogi yang telah mereka pilih dalam tahap kedua tadi. Tahap keempat, konflik padat. Siswa mengambil deskripsi dari tahap kedua dan ketiga, mengusulkan beberapa analog konflik dan memilih salah satunya. Tahap kelima, analogi langsung. Siswa membuat dan memilih analogi langsung yang lain yang didasarkan pada analogi konflik padat. Yang keenam, mengisah kembali tugas awal. Guru meminta siswa kembali pada tugas atau masalah atau dan menggunakan analogi. 2. Strategi kedua, membuat sesuatu yang asing menjadi familiar. Tahap pertama, input tentang keadaan yang sebenarnya. Tahap kedua, analogi langsung. Yang tahap ketiga, analogi profesional. Guru meminta siswa menjadi analogi langsung. Tahap keempat, berdasarkan analogi, siswa mengedukasi dan menjelaskan poin-poin kebersamaan atau materi baru dengan analogi langsung. Tahap kelima, menjelaskan perbedaan. Tahap keenam, eksplorasi. Tahap ketujuh, membuat analogi. 7. Model pembelajaran mind map. Model pembelajaran mind map dapat membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan membangkitkan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran. Siswa didorong untuk menggunakan imajinasi dan pengetahuan untuk membuat mind map sesuai dengan materi yang diajarkan. Langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran mind map adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dan memberikan penjelasan singkat mengenai materi pembelajaran. 2. Membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk membuat mind map. Yang ketiga, siswa bekerja dalam kelompok membuat mind map. Yang keempat, siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Yang kelima, membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah berlangsung. Yang keenam, memberikan evaluasi pada akhir pembelajaran. C. Model pembelajaran kooperatif, START, Jigsaw, TPS, NHT, dan GI. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda atau heterogen. Yang A yaitu STAT, Student Team Achievement Division, merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan model paling baik untuk tahap pemula bagi guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif. Para guru menggunakan metode START untuk mengajarkan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu, baik melalui pembelajaran verbal maupun tertulis. Ciri-cirinya yaitu yang A, penyajian kelas, yang B, belajar secara berkelompok, yang C, kuis, yang D, nilai pengembangan, yang E, penghargaan terhadap kelompok. Yang B yaitu Jigsaw. 1. Pengertian. Pembelajaran kooperatif mode Jigsaw adalah sebuah model pembelajaran kooperatif yang menitik beratkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil. Seperti yang diungkapkan Lee pada tahun 1993, bahwa pembelajaran kooperatif mode Jigsaw ini merupakan model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dengan kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen, dan siswa bekerja sama, saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri. Yang kedua yaitu ciri-cirinya yaitu 1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. 2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 3. Bila mana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras,
budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda-beda. Yang keempat, penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok ketimbang kepada individu. Yang C yaitu TPS atau struktur think pair cell adalah pembelajaran yang memberikan kepada siswa kesempatan untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Dalam hal ini, guru sangat berperan penting untuk membimbing siswa melakukan diskusi, sehingga terciptanya suasana belajar yang lebih hidup, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ciri-cirinya yaitu ciri pembelajaran TPS menurut Julianto dan kawan-kawan pada tahun 2011, prinsip dasar dan ciri-ciri dalam pembelajaran kooperatif tipe TPS yaitu kelompok terbentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika mungkin anggota kelompok terdiri dari ras, budaya, suku yang berbeda, serta memperhatikan kesetaraan gender. Penghargaan lebih menekankan pada kelompok daripada masing-masing individu, dibentuk secara berpasang-pasangan, siswa bertukar informasi antar siswa lain. Yang D yaitu NHT atau Number Hits Together, yaitu merupakan model pembelajaran berkelompok yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas kelompoknya, sehingga tidak ada pemisah antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Dalam satu kelompok untuk saling memberi dan menerima antara satu dengan yang lainnya. Menurut Fatur Rahman pada tahun 2015, Number to Hit Together adalah suatu model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada siswa, aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Ciri-cirinya yaitu guru menunjuk seorang siswa dengan menyebutkan salah satu nomor yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya itu. Yang E yaitu GI atau Group Investigation adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajari melalui investigasi. Model pembelajaran ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam keterampilan proses kelompok. Group investigation dianggap penting karena sebagai wahana untuk mendorong dan membimbing keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Keaktifan siswa melalui investigasi kelompok ini diwujudkan di dalam aktivitas saling bertukar pikiran melalui komunikasi yang terbuka dan bebas serta kebersamaan mulai dari kegiatan perencanaan sampai pada pelaksanaan pemilihan topik-topik investigasinya. Ciri-cirinya yaitu 1. Menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi atau informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia. Misalnya, dari buku pelajaran atau siswa dapat mencari melalui internet. Yang kedua, para siswa dituntut untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. D. Model Yang ketiga, pembelajaran langsung. keterlibatan siswa secara 1. aktif dimulai dari Pengertian tahap pembelajaran pertama langsung. sampai tahap Menurut akhir Suparman pembelajaran. dan Nur, Yang model keempat, pembelajaran langsung peran guru atau dalam direct group instruction investigation adalah suatu adalah pendekatan sebagai pembimbing, pembelajaran yang dapat konsultan, membantu dan siswa memberi mempelajari kritik yang keterampilan membangun. dasar dan memperoleh Sekian, saya informasi kembalikan yang dapat kepada diajarkan moderator. selangkah demi selangkah. Landasan teoretik model pembelajaran langsung adalah teori belajar sosial, yang juga disebut belajar melalui observasi, atau yang dalam buku Arens disebut teori pemodelan tingkah laku. Sedangkan menurut Trianto, model pembelajaran langsung merupakan salah satu pengajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik, yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, serta selangkah demi selangkah. Yang kedua, ciri-ciri model pembelajaran langsung. Menurut Abdul Majid, ciri-ciri model pembelajaran langsung adalah sebagai berikut, yaitu pertama, adanya tujuan pembelajaran. Pembelajaran langsung ini menekankan tujuan pembelajaran yang harus berorientasi kepada siswa dan spesifik, mengandung uraian yang jelas,
tentang situasi, penilaian, atau kondisi evaluasi, dan mengandung tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan atau kriteria keberhasilan. B. Sintak atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Pembelajaran langsung dapat berbentuk ceramah, demonstrasi, pelatihan atau praktek, dan kerja kelompok. Yang C. Sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung, berlangsung dan berhasilnya pembelajaran. Keberhasilan metode pembelajaran langsung memerlukan lingkungan yang baik untuk presentasi dan demonstrasi, yaitu ruangan yang tenang dengan penerangan cukup, termasuk alat atau media yang sesuai. 3. Tahapan pembelajaran langsung. Menurut Joyce, model instruksi langsung terdiri dari 5 tahap aktivitas, yakni orientasi, presentasi, praktik yang terstruktur, praktik di bawah bimbingan, dan praktik mandiri. Yang pertama yaitu tahapan orientasi. Diawali dengan menentukan materi pembelajaran, meninjau pelajaran sebelumnya, menentukan tujuan pembelajaran, dan menentukan prosedur. Yang kedua, tahapan presentasi. Yaitu presentasi diawali dengan menjelaskan konsep atau keterampilan baru, menyajikan representasi visual atas tugas yang diberikan dan memastikan pemahaman. Tahapan ketiga yaitu praktik yang terstruktur. Dimulai dengan menuntun kelompok siswa dengan contoh praktik beberapa langkah, lalu siswa merespon dengan pertanyaan dan diakhiri dengan memberikan koreksi terhadap kesalahan, lalu memperkuat praktik yang benar. Yang keempat, tahapan di bawah bimbingan guru. Yaitu di mana siswa berpraktik secara resmi independen, dilanjutkan dengan menggilir siswa untuk melakukan praktik dan mengamati praktik, lalu guru memberikan tanggapan balik berupa petunjuk. Yang kelima, tahapan praktik mandiri. Dalam tahapan ini, siswa melakukan praktik secara mandiri, di kelas atau di rumah. Guru menunda respons baik dan memberikannya di akhir rangkaian praktik, dan praktik mandiri dilakukan beberapa kali di dalam waktu periode yang lama. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan pembelajaran langsung. Kelebihannya yaitu, menurut Sanjaya, keunggulan pembelajaran langsung adalah guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran, sehingga dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran dan dapat digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Sedangkan, menurut Abdul Majid, kelebihan pembelajaran langsung yaitu: yang pertama, guru dapat mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa, sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. Yang ketiga, merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah. Yang keempat, menekankan kegiatan mendengarkan atau melalui ceramah sehingga membantu siswa yang cocok belajar dengan cara-cara ini. Yang kelima, model pembelajaran direct instruction dapat memberikan tantangan untuk mempertimbangkan kesenjangan antara teori dan observasi. Yang keenam, siswa yang tidak dapat mengarahkan diri sendiri dapat tetap berprestasi apabila model pembelajaran langsung digunakan secara efektif. Adapun kekurangan dari model pembelajaran langsung yaitu, menurut Sanjaya, kekurangan model pembelajaran langsung berupa: yang pertama, hanya untuk kemampuan mendengar dan menyimak yang baik, tidak dapat melayani perbedaan kemampuan siswa. Yang kedua, menekankan pada komunikasi satu arah. Model pembelajaran langsung hanya dapat berlangsung dengan baik apabila siswa memiliki kemampuan menyimak dan mendengar yang baik, namun tidak dapat melayani perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, bakat, serta perbedaan gaya belajar. Yang ketiga, kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran sangatlah terbatas. Komunikasi satu arah bisa mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan.
Model pembelajaran dengan pendekatan kontekstual teaching and learning. Yang pertama, konsep dasar strategi pembelajaran kontekstual. Contextual teaching and learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga untuk mendorong siswa dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Dari konsep tersebut, ada 3 hal yang harus kita pahami. Pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses pembelajaran diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Artinya, CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajarinya. Terdapat 5 karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL. 1. Dalam CTL, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Artinya, apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh, yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Kedua, pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara eduktif. Artinya, pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. Ketiga, pemahaman pengetahuan. Artinya, pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diyakini. Misalnya, dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan yang diperolehnya, dan berdasarkan tanggapan tersebut, baru pengetahuan itu dikembangkan. Keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Artinya, pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga dalam perubahan perilaku. Yang kelima, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. B. Latar belakang filosofis dan psikologis CTL. Yang pertama, latar belakang filosofis. CTL banyak dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang mulai digagas oleh Mark Baldwin dan selanjutnya dikembangkan oleh John Piaget. Aliran filsafat konstruktivisme berangkat dari pemikiran epistemologi Giambattista Vico. Vico mengungkapkan Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari penciptanya. Mengetahui, menurut Vico, berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu. Artinya, seseorang dikatakan mengetahui manakala ia dapat menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun sesuatu itu. Oleh karena itu, menurut Vico, pengetahuan itu tidak lepas dari orang atau subjek yang tahu. Pengetahuan merupakan struktur konsep dari subjek yang mengamati. Yang kedua, latar belakang psikologis. Sesuai dengan filsafat yang mendasarinya bahwa pengetahuan terbentuk karena peran aktif subjek, maka dipandang dari sudut psikologis, CTL berpijak pada aliran psikologis kognitif. Menurut aliran ini, proses belajar terjadi karena pemahaman individu akan lingkungan. Belajar bukanlah peristiwa mekanis seperti keterkaitan stimulus dan respon belajar tidak sederhana itu. Belajar melibatkan proses mental yang tidak tampak seperti emosi, minat, motivasi, dan kemampuan atau pengalaman. Apa yang tampak pada dasarnya adalah wujud dari adanya dorongan yang berkembang dalam diri seseorang.
C. Perbedaan CTL dengan pembelajaran konvensional. 1. CTL menempatkan siswa sebagai subjek belajar, artinya siswa berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menemukan dan menggali sendiri materi pembelajaran. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, siswa ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Kedua, dalam pembelajaran CTL, siswa belajar melalui kegiatan kelompok seperti kerja kelompok, berdiskusi, saling menerima dan memberi, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, siswa lebih banyak belajar secara individual dengan menerima, mencatat, dan menghafal materi pembelajaran. Ketiga, dalam CTL, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata secara real, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran bersifat teoretis dan abstrak. Keempat, dalam CTL, kemampuan didasarkan atas pengalaman, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, kemampuan diperoleh melalui latihan-latihan. Kelima, tujuan akhir dari proses pembelajaran melalui CTL adalah kepuasan diri, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, tujuan akhir adalah nilai atau angka. D. Peran guru dan siswa dalam CTL. 1. Siswa dalam pembelajaran kontekstual dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan keluasan pengalaman yang dimilikinya. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan organisme yang sedang berada dalam tahapan perkembangan. Kedua, setiap anak memiliki kecenderungan untuk belajar hal-hal yang baru dan penuh tantangan. Kegemaran anak adalah mencoba hal-hal yang dianggap aneh dan baru. Oleh karena itu, belajar bagi mereka adalah mencoba memecahkan setiap persoalan yang menantang. 3. Belajar bagi siswa adalah proses mencari keterkaitan atau keterhubungan antara hal-hal yang baru dengan hal-hal yang sudah diketahui. Dengan demikian, peran guru adalah membantu agar setiap siswa mampu menemukan keterkaitan antara pengalaman baru dengan pengalaman sebelumnya. Keempat, belajar bagi anak adalah proses menyempurnakan skema yang telah ada atau asimilasi, atau dalam proses pembentukan skema baru, akomodasi. Dengan demikian, tugas guru adalah memfasilitasi atau mempermudah agar anak mampu melakukan proses asimilasi dan proses akomodasi. E. Komponen pendekatan CTL. 1. Konstruktivisme. Pengetahuan dibangun sendiri oleh pelajar sedikit demi sedikit melalui pengetahuan nyata. Dalam pandangan konstruktivis, strategi memperoleh lebih utama dibandingkan dengan beberapa banyak pelajar memperoleh dan mengingat pengetahuan. Kedua, menemukan, yaitu observasi, bertanya, mengajukan jawaban sementara, penyimpulan. Yang ketiga, bertanya. Bertanya merupakan bagian penting dalam menerapkan pembelajaran berbasis inquiry. Bertanya dapat diterapkan antara pengajar dan pelajar, antara guru dengan pelajar, antara pelajar dengan guru, antara pelajar dengan orang lain yang didatangkan ke kelas. 4. Masyarakat belajar. Masyarakat belajar bisa terbentuk bila komunikasi dalam pembelajaran terjadi dalam bentuk dua dan banyak arah. Yang kelima, pemodelan. Model berupa cara atau mekanisme sesuatu, berupa karya atau benda, sehingga dapat ditiru pelajar. Model dapat dari guru, dari pelajar, dan dari orang lain. F. Pola dan tahapan pembelajaran CTL. 1. Pola pembelajaran konvensional. Siswa disuruh untuk membaca buku tentang pasar. Guru menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan pokok-pokok materi pelajar, seperti yang terkandung dalam indikator hasil belajar. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, manakala ada hal-hal yang dianggap kurang jelas.
atau diskusi. Guru mengulas pokok-pokok materi pelajaran yang telah disampaikan, dilanjutkan dengan menyimpulkan. Guru melakukan protes evaluasi sebagai upaya untuk mengecek terhadap pemahaman siswa tentang materi pelajaran yang telah disampaikan. Guru menugaskan kepada siswa untuk membuat karangan sesuai dengan tema pasar. Kedua, pola pembelajaran CTL. A. Pendahuluan. 1. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi pelajaran yang akan dipelajari. B. Inti. Dalam lapangan. 1. Siswa melakukan observasi ke pasar sesuai dengan pembagian tugas kelompok. 2. Siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan di pasar sesuai dengan alat observasi yang telah mereka tentukan sebelumnya. Di dalam kelas, 1. Siswa mendiskusikan hasil temuan mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kedua, siswa melaporkan hasil-hasil diskusi. Setiap kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok yang lain. Penutup. 1. Dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil observasi sekitar masalah pasar sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai. Kedua, guru menugaskan siswa untuk membuat karangan tentang pengalaman belajar mereka dengan tema pasar. G. Kaitan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dengan CTL. 1. Dari isi kompetensi dan penilaian yang digunakan dalam KBK ternyata sama dengan apa yang ada pada CTL. Oleh karena itu, pendekatan CTL ini kelihatan sangat cocok, bahkan sangat menunjang pelaksanaan KBK. Yang kedua, sebagai suatu komponen KBK adalah penilaian berbasis sekolah atau PBK dengan prinsip penilaian berkelanjutan, pengumpulan kerja, hasil karya, penugasan, kinerja, tes tertulis. Selanjutnya, H. Hakikat pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif yakni konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, permodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Yang F yaitu model pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2013, Discovery Learning, Project Based Learning, Problem Based Learning, Inquiry Learning, dan Genre Based Learning. Yang pertama, menurut jurnal Ahmad Yazidi, memahami model-model pembelajaran dalam kurikulum 2013 di Bogor. Menurut Hanafah dan Suhana, tahun 2009 nomor 41, model pembelajaran merupakan suatu pendekatan untuk menyiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif, dan model pembelajaran berkaitan erat dengan gaya peserta didik dan gaya mengajar guru yang sering dikenal dengan style of learning and teaching. Menurut Rusman, tahun 2010 menjelaskan bahwa model pembelajaran memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar. Yang kedua, mempunyai misi dan tujuan tertentu. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang A-nya yaitu model pembelajaran discovery learning atau penyikapan atau penemuan. Yang kedua, jurnal Muhammad Zainal Fanani, pendekatan model dan model pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama, model pembelajaran discovery learning atau penemuan. Metode discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi
bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Brunner memandang bahwa suatu konsep atau kategori memiliki unsur-unsur yaitu sebagai berikut. Yang pertama nama, yang kedua contoh-contoh baik yang positif maupun yang negatif. Yang ketiga karakteristik bagi yang pokok maupun tidak. Langkah-langkah mengimplementasikan model discovery learning di kelas. Yang pertama, langkah persiapan metode discovery learning, menentukan tujuan pembelajaran, melakukan identifikasi karakteristik siswa atau kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Selanjutnya memiliki materi pelajaran. Yang ketiga dari buku Dr. Rusman, model-model pembelajaran mengembangkan profesionalisme guru, tahun 2010, Bandung, halaman 229 sampai 243. Yang A, model pembelajaran berbasis project based learning atau proyek. Model pembelajaran berbasis proyek adalah sebuah model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti pembelajaran. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang A, menentukan pertanyaan dasar. Yang B, membuat desain proyek. Yang C, menyusun perjadwalan. Manfaat dari model pembelajaran berbasis proyek yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa menjadi pelajar aktif. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang ketiga, pembelajaran menjadi student centered. Yang B-nya yaitu model pembelajaran berbasis problem based learning atau masalah. Menurut Tan tahun 2003, pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam proses belajar mengajar kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat memperdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Karakteristik pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan menjadi strategi poin belajar. Yang kedua, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Yang ketiga, permasalahan membutuhkan perspektif ganda atau multiple perspektif. Yang C, model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara berskala melakukan refleksi atau aktivitas yang sudah dijalankan. Yang ketujuh, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kuantitatif. Yang kedelapan, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Yang D, model pembelajaran inquiry learning. Yang A, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang B, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang C, tujuan dari penggunaan strategi inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Sumber yang kelima yaitu buku Dr. Haji Atep Sujana, model pembelajaran inovatif, teori dan implementasi, halaman 120 sampai 159. Yang A, model pembelajaran discovery learning atau penemuan.
Discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa. Menurut Hosnan, tahun 2014, tujuan spesifik dari Discovery adalah yang A. Siswa memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang B. Siswa menemukan pola situasi konkret maupun abstrak yang banyak informasi yang diberikan, belajar merumuskan strategi tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Karakteristik pembelajaran Discovery Learning. Yang A. Memecahkan masalah untuk menciptakan dan menggabungkan pengetahuan. Yang B. Berpusat pada siswa. Yang C. Kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang B. Model pembelajaran berbasis problem-based learning. Karakteristik. Yang A. Pembelajaran harus berpusat pada siswa. Yang B. Pembelajaran harus terjadi pada kelompok kecil siswa di bawah bimbingan tutor. Yang C. Tutor sebagai fasilitator atau pembimbing. Karakteristik yang dikemukakan oleh Tan tahun 2004 halaman 9 yang mencakup beberapa komponen, yaitu yang A. Masalah merupakan titik awal dalam pembelajaran. Yang B. Masalah umumnya terdapat dalam kehidupan yang tidak terstruktur. Yang C. Penyelesaian masalah dapat menggunakan berbagai disiplin ilmu. Yang C. Model pembelajaran berbasis proyek. Model ini merupakan model pembelajaran yang dibangun di atas kegiatan belajar dan tugas nyata yang telah membawa tantangan bagi siswa untuk dipecahkan. Kriteria untuk memenuhi proyek yaitu: yang pertama, konten yang signifikan. Yang kedua, sesuai dengan pengetahuan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menimbulkan beberapa pertanyaan. Yang D. Model pembelajaran inquiry learning. Menurut Priyansa dan Doni tahun 2017 yang mengungkapkan bahwa inquiry learning adalah model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum berdasarkan pengalaman dan kegiatan praktis. Ada dua jenis inquiry learning menurut Kinsfather, yaitu sebagai berikut. Yang A. Inquiry terbimbing. Yang B. Inquiry terbuka. Menurut Sanjaya tahun 2007, ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dalam pembelajaran inquiry, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pendekatan inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Baiklah, hanya itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.